Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Jumpa lagi dengan gua Aldi Mas Pras. Ya, kali ini kita akan bahas pengalaman gua selama kurang lebih 3 tahun menggunakan Lexi. Jadi ini motor Lexi gua beli tahun 2020. Nah, apa aja yang menjadi keluhan gua selama ini dan apa aja yang gua banggain dari motor ini? Yuk, kita bahas. Oke, di usia 3 tahun lebih kita lihat berapa kilometer yang udah ditempuh dari motor Lexi gua. Kita cek teman-teman. Ya, kurang lebih 33.990 kilometer ya. Ini menurut gua termasuk dikit karena gua PP buat kerja itu sekitar 40 kilometer. Itu pulang pergi ya. Oke. Ini seperti apa? Selanjutnya kita cek gimana suara Lexi gua setelah 34.000 kilometer. Kita langsung nyalain. Ya, ini suaranya ya. Kalau menurut gua mungkin teman-teman kurang jelas sama suaranya, gua jelasin sedikit. Kalau menurut gua sedikit ngelitik, yang kemungkinan itu kalau gua baca-baca dari keluhan di Facebook itu tuh ada di bagian settingan klepnya yang udah renggang ataupun perlu disetting ulang. Tapi menurut gua masih oke lah. Ya, jadi apa sih yang menjadi keluhan gua selama 3 tahun lebih menggunakan Lexi? Dan menurut gue itu keluhannya itu sampai sekarang juga masih ada. Langsung aja kita bahas. Buat yang pertama yaitu ya, betul, masalah shock breaker depan. Sepanjang 2023 itu gua udah melakukan servis shock depan gue itu sebanyak 2 kali. Itu di awal tahun dan pertengahan tahun. Servis pertama itu gua minta tukang servisnya buat nge-rebound. Hasilnya enak, cuma hanya bertahan selama 3 bulan. Di bulan Mei itu kembali lagi jeduk. Nah, akhirnya gue pindah dah ke tempat servis sebelumnya dan diskusi sama mekaniknya, dicoba solusi untuk menambahkan jumlah takaran olinya jadi 60 ml. Hasilnya itu enak, tapi hanya bertahan ya kurang lebih 5 bulan. Dan sampai sekarang di tahun 2024 shock breaker gue itu balik lagi dengan masalah yang sama, yaitu jeduk. Sumpah ini nggak enak banget. Kalau mau ngebut jeduk, kalau pelan itu rasanya itu kayak limbung gitu loh. Nah, ini kalau dilihat dari fisiknya, setelah 2 kali servis di bagian asnya itu masih oke ya. Dan gua salut, belum ada lecet sedikit pun di bagian as ini. Sedangkan untuk sealnya, pencegah debunya, itu kalau dilihat dari dekat itu kondisinya sudah sedikit retak-retak, tapi masih bekerja maksimal. Artinya bisa menahan debu-debu yang nempel di as ini. Jadi menurut gua walaupun masalah dan sudah diservis berulang kali, kualitasnya masih oke untuk as ini. Lalu gimana selanjutnya solusinya? Jadi gue bakalan servis lagi shock breaker depan gue, dan gue merencanakan untuk penggantian part seperti pernya, sulingnya, dan juga tentunya gue rebound ulang. Nah, nanti bakalan gue bahas pada video lainnya.
Jadi buat teman-teman pemilik motor Lexi, jangan lupa subscribe channel gua, karena nanti teman-teman bakalan dapat informasi terkait solusi dari shock yang bermasalah ini. Oke? Lalu buat yang kedua, keluhannya itu adalah ISC yang rusak. Jadi motor gua ini sudah menggunakan ISC manual seperti gambar ini, teman-teman. Di kilometer 27 itu tiba-tiba motor gua pas di lampu merah itu mati dan susah buat dihidupin. Akhirnya langsung gua bawa ke bengkel resmi dan ternyata permasalahannya ada di ISC-nya. Dan setelah gua cari info, ternyata ini tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna Lexi, tapi juga keluarga Maxi lainnya seperti NMAX, Aerox. Lalu solusinya gimana? Sudah disetting beberapa kali oleh mekanik dan tetap kendalanya sama, mati saat lampu merah. Mau nggak mau mekaniknya bilang ke gua ini harus diganti menggunakan ISC manual. Akhirnya gue beli dah ISC, harganya kurang lebih gocap di marketplace, dan gue minta tolong mekaniknya buat masangin. Dan semenjak saat itu sampai sekarang gue menggunakan ISC manual dan syukurnya tidak ada kendala. Jadi itu dua keluhan gue sebagai owner Lexi yang sampai sekarang menurut gue minusnya motor ini ya. Yang pertama yaitu shock breaker depan yang jeduk, tidak ada solusinya yang gua temukan sampai sekarang dan masih mencoba. Yang kedua adalah ISC yang bermasalah. Kenapa itu menjadi keluhan? Harusnya untuk usia motor yang masih muda menurut gua di 27.000 km dan kondisi mesin segala macam original, harusnya itu tidak terjadi kecuali gua melakukan modifikasi. Dan itu keluhannya. Lalu bagaimana kelebihannya atau yang gue banggain? Banyak tentunya. Sebagai owner Lexi, gue udah ngerasain banyak manfaat dari motor ini. Dari mulai pertama bisa bawa beban yang berat atau barang yang banyak, karena depannya kita bisa lihat sendiri itu space-nya luas, 2 galon masuk ya. Terus juga soal handling, nggak perlu diragukan lagi. Untuk handling itu bisa dibilang oke selama shock breaker depannya oke juga. Dan untuk riding positionnya sudah tidak diragukan lagi, ini ternyaman di kelasnya. Untuk masalah mesin power, menurut gua 125 dengan 4 klep itu maksimal kinerja mesin atau powernya ya. Asik diajak macet-macetan, buat touring juga enak. Motor ini juga irit. Rata-rata pemakaian BBM gua menggunakan Super atau Pertamax itu 43 km per liter. Dan sampai saat ini gue bersyukur banget belum ada masalah yang namanya kode-kode di motor gue. Semoga tidak ada masalah. Untuk perawatan sendiri gue rutin ganti oli kurang lebih 2000 km. Oli gue make oli biasa ya, Shell punya AX7. Dan ngomongin soal perawatan, gue bakalan berbagi info ke teman-teman dari mulai servis CVT, throttle body, injeksi sampai pekabelan. Gimana servisnya? Yuk ikutin aja video gua selanjutnya. Oke, untuk proses pertama servis yang gua lakuin itu servis injektor. Nah ini kita lihat, gua menggunakan cairan carbon cleaner. Harganya itu sekitar 35.000, gua beli di marketplace. Kita semprot, kita sikat. Nah ini kita ulangi beberapa kali sampai dirasa cukup bersih. Nah kalau dilihat itu ada bagian yang gua tutup pakai plastik. Itu tuh soket untuk sambungan ke sensor. Tujuannya supaya nggak kena cairan pembersihnya untuk menghindari masalah. Selain menggunakan pembersih, gue juga bakal bersihin menggunakan injektor flush. Tapi nanti kita lihat ya prosesnya.
Untuk proses selanjutnya gue bersihin bagian throttle body. Nah ini kita lihat ada kotorannya cukup banyak ya. Warnanya biru itu karena bahan bakar yang gue pakai itu Pertamax dan Super yang warnanya biru. Ini sama seperti injektor tadi, kita semprot, kita sikat, tidak hanya luarnya tapi juga dalamnya. Nah teman-teman juga lihat ada bagian yang gua tutup pakai plastik, itu adalah soket ke sensornya. Tujuannya sama, untuk menghindari masalah saat terkena carbon cleaner ini. Kalau mau bersihin bagian itu lebih tepatnya menggunakan kontak cleaner. Nanti cairannya gua tunjukin saat bersihin kabel. Nah ini kita ulangi terus, kita sikat, kita semprot, kita sikat, kita semprot sampai betul-betul bersih ya. Nah ini gua semprot bagian biasanya nyebutnya kupu-kupu. Ini tuh jalur masuk udaranya. Nah di sini itu sangat kotor, sangat kotor. Tapi buat perhatian supaya teman-teman di bagian ini lebih hati-hati ya, karena di sini tuh ada semacam sensor yang nongol. Nah jangan sampai saat menyikat menggunakan sikat gigi itu kesenggol ataupun sampai lecet. Jadi harus hati-hati. Nah untuk selanjutnya gue bakal bersihin ISC manualnya. Jadi ini ISC manual yang bermasalah ya, dan gua ganti menggunakan yang manual. Aslinya itu otomatis, nggak seperti ini. Ini dulu gue beli sekitar 35.000 di marketplace. Kita buka dulu. Oke, setelah kita buka, kita lepas semuanya, kita bersihin, termasuk bagian dalam dari lubang ISC-nya.
Oke, menurut gua ini sudah bersih maksimal. Kita taruh dulu. Nah, selanjutnya gue bakal bersihin injektor menggunakan alat flash injektor. Alat ini gue beli di marketplace sekitar 25.000 teman-teman. Dan ini gue baru menggunakan alat ini untuk pertama kalinya. Biasanya untuk membersihkan injektor itu gue seperti tadi. Nah, ini gue mencoba hal yang baru. Ini memerlukan alat tambahan seperti aki untuk menyalakan injektornya itu sendiri ya. Coba kita lihat hasilnya gimana, prosesnya bagaimana. Oke, kita rakit dulu ya alatnya. Oke, siap, kita tes. Ya, keluar. Oh, ternyata cukup banyak kebocoran di lubang masuk cairannya ya. Tapi kalau dilihat dari sini untuk spraynya itu masih bagus ya. Spray dari injektornya masih oke. Gue rasa cukup untuk next. Nanti gue setting lagi nih untuk lubang masuknya supaya nggak kebuang sia-sia tadi cairannya ya. Oke, kita lepas. Oke, untuk proses selanjutnya pembersihan bagian CVT, dimulai dari mangkok CVT. Nah, ini alat yang gua pakai sederhana ya, cukup air bersih, sabun sama sikat gigi bekas. Nah, untuk penggunaan alat pembersih ini, untuk bagian CVT gua belum pernah pakai yang namanya bensin atau apapun itu, cukup air dan sabun. Alasannya kenapa nanti gue bahas. Ini kita bersihin dulu teman-teman.
Selanjutnya untuk roller, karena roller kondisinya masih bagus, gua kagak ganti, tapi gua bersihin, gua cuci aja sama kayak yang lainnya. Nah, kenapa nggak ada rumah roller sama kipasnya? Karena untuk servis kali ini gua akan mencoba rumah roller sama kipas yang baru. Gua baru beli, tipenya itu 2DP buat NMAX Old. Nah, ini udah dibubut 13,5 yang katanya itu enak untuk pemakaian jarak pendek. Nah, jadi yang lama nggak perlu gua bersihin, nanti langsung gua pasang aja yang baru. Kita lihat performanya seperti apa. Tentunya gua harus test drive mungkin sekitar 1000 kilo ya, untuk tahu hasilnya bagus atau enggak, sesuai apa enggak. Ya, selanjutnya pembersihan bagian fan belt. Fan belt ini untuk bagian dalamnya wajib kita sikat ya, karena di situ tuh pada kumpul atau banyak debu-debu yang nempel di situ. Untuk fan belt sendiri di odometer yang 34.000 ini motor gua udah ganti 1 kali, dan gua ganti menggunakan part yang ori Yamaha Lexi. Ini kita wajib sikat teman-teman menggunakan sabun. Untuk selanjutnya proses pembersihan bagian puli belakang. Nah, gue mau kasih tahu kenapa proses servis gue tidak menggunakan bensin untuk membersihkannya. Alasannya ada di sini. Jadi bagian puli ini tuh ada bearing 2 di dalamnya, dan juga ada gemuk atau pelumas. Kalau misalkan gua menggunakan bensin, gemuk atau pelumas yang ada di dalam puli ini bakalan meleleh teman-teman. Nah, itu akan membuat si bearing itu kehilangan gemuknya. Nah, untuk mencegah melelehnya gemuk itu, gua menggunakan air sama sabun yang itu aman untuk gemuk, dan juga tentunya untuk bearingnya, karena gemuknya nggak akan meleleh ya. Itu alasan gua selama ini gua menerapin servis menggunakan sabun dan air saja, dan itu sangat-sangat tepat menurut gua. Selain itu di bagian puli ini juga ada seal, yang mana seal itu kalau kena bensin sifatnya itu kan jadi melar. Nah, itu rawan putus. Kalau kelamaan itu bisa menyebabkan getas terus putus. Makanya di usia 34.000 odometer ini, motor gua itu untuk bagian sealnya itu masih bagus, khususnya yang bagian seal puli ini tidak ada kebocoran. Jadi menurut gua kalau ada teman-teman yang ke bengkel terus bagian CVT-nya, bagian pulinya dibersihin make
bensin ataupun carbon cleaner, itu menurut gua tidak tepat atau salah. Iya, bersih sih bersih, tapi 3 atau 4 bulan kemudian bisa jadi timbul masalah baru atau tambah masalah yang harusnya cuma dibersihkan saja jadi ganti bearingnya, ganti sealnya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya pembersihan bagian kampas ganda. Untuk kampas ganda ini gua amplas menggunakan amplas halus ya. Tujuannya untuk membuang debu-debu yang nempel. Kampas yang gua gunain itu udah aftermarket atau mereknya Elite dengan tipe 2DP. Perbedaannya dengan yang orinya itu ini lebih panjang dan lebih lebar kampasnya. Seperti itu. Tentunya untuk pemasangan PNP ya. Dan sejauh ini bagus kualitasnya. Buat touring juga enak, nggak selip, nggak gerdak. Oke pokoknya. Jadi di motor gua itu segala kampas itu gua menggunakan merek Elite. Baik itu kampas rem depan, kampas rem belakang, dan juga kampas ganda. Ini bukannya sponsor ya, tapi ini gua review berdasarkan pengalaman gua. Harganya pun nggak cukup terjangkau lah, nggak terlalu mahal gitu. Oke, kita bersihin. Selanjutnya pembersihannya lanjut ke bagian box filter. Jadi ini penting teman-teman. Menurut gua sebagai pengguna Matic, motor Matic itu tidak cocok atau kurang tepat kalau harus diservis tiap bulan. Cukup 3 atau 4 bulan sekali diservis. Tapi servisnya wajib memperhatikan atau membersihkan bagian filter udara ini, karena motor injeksi itu sangat penting yang namanya asupan udara. Jangan sampai bagian filter itu kotor. Jadi percuma teman-teman kalau menurut gua sudah servis CVT-nya, sudah diinfus, tapi bagian filternya tidak diperhatikan.
tidak dibersihkan dalamnya, tidak dicuci, itu sama aja. Karena ini tuh nempel debu, banyak debu dalamnya. Jadi harus dicuci bersih menurut gua supaya asupan udara yang masuk ke throttle body dan injektor itu bagus atau bersih. Dan untuk filter sendiri, kalau menurut gua filter kertas atau orinya itu tuh nggak bisa dibersihin. Biasanya kalau di bengkel itu kan ada yang dipukul-pukul, ada yang disemprot pakai udara, itu menurut gua kurang tepat. Karena filter kertas itu ya kalau sudah kotor ya wajib diganti, nggak bisa dibersihin. Oke teman-teman, jadi bagian ini penting ya, direkomendasikan untuk dicuci bersih. Cukup dicuci bersih saja teman-teman. Oke, setelah bagian CVT bersih, kita lanjut pembersihan bagian soket dan kabel. Nah, karena gua sudah beli cairan kontak cleanernya, maka pada kesempatan servis kali ini gua juga bakal bersihin perkabelan sama soket. Jadi teman-teman pernah dengar nggak ada spool kebakar atau kabel gosong karena kabelnya kotor ataupun kendor? Nah, itu gua temuin saat servis kali ini. Jadi mungkin karena usia pakai yang sudah lama, kena goncangan atau apa, soket-soket sambungan kabel itu pada kendor, teman-teman. Nah, jadi wajib diperhatikan juga khususnya yang udah 30.000 kilometer pemakaiannya. Cukup dikencengin saja sih untuk memastikan soketnya itu terpasang dengan sempurna. Jangan sampai karena kendor jadi bermasalah terus menyebabkan kerusakan lainnya. Nah, ini gua bersihin bagian kabel-kabel, terus soket-soket yang sudah dilepas itu gua semprot menggunakan kontak cleaner. Nah, enaknya servis sendiri seperti itu teman-teman. Selain nambah ilmu juga, kita bisa maksimal lebih detail yang mungkin kalau teman-teman servis di bengkel belum tentu mendapatkan treatment atau layanan yang sedetil ini. Kalaupun dapat, teman-teman juga harus minta dulu. Kalau misalkan sudah minta kan otomatis harus memberikan lebih baiknya. Bagian kabel yang lagi gua buka ini adalah kabel sensor ISC. Jadi ISC yang asli bawaan ori itu tuh ada soketnya seperti ini. Nah, berhubung sudah rusak dan gua sudah menggunakan yang manual, jadi ISC ini nggak bisa dilepas, tapi harus tetap dipasang atau diamankan. Nah, ini gue bakalan ganti pengamannya. Kalau tadi kan cuma dibungkus sama disolasi. Nah, ini gue bakal cari pipa supaya jarumnya itu kalau kita lihat itu tuh nggak kesenggol sama entah itu kabel ataupun plastik. Karena pada saat posisi on, jarum ini muter teman-teman. Kalau misalkan kesentuh atau kesenggol itu tuh bisa menyebabkan muncul kode di bagian dashboard motor kita. Jadi harus diamankan. Nah, ini gua akan lebih mengamankan lagi. Kalau tadi kan cuma pakai plastik. Nah, ini nanti selain gua kasih pipa, gua solasi, nanti gua lapisin lagi menggunakan plastik supaya aman dari air hujan dan sebagainya. Nah, kita percepat aja ya prosesnya.
Oke, menurut gue bagian pembersihan kabel sudah maksimal. Kabel-kabelnya udah gue bersihin, soketnya juga udah gue bersihin, gue semprot. Saatnya kita ke proses selanjutnya. Oke. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk komponen yang sudah dicuci bersih, selanjutnya gua lap sampai kering. Karena gua nggak ada mesin kompresor, jadi gua lap sampai kering ya teman-teman. Kain atau lap yang digunakan wajib kain yang bersih, jangan bekas untuk ngelap oli atau sebagainya. Tujuannya supaya kotorannya tidak kembali nempel ke komponen-komponen ini. Oke. Setelah membersihkan puli, ini adalah komponen wajib yang harus dipasang. Jadi gua selalu menambahkan gemuk ke bagian dalam pulinya. Tujuannya supaya bearing yang ada di dalam itu mendapatkan pelumas yang baru, yang segar gitu teman-teman. Kalau yang lama itu kan karena pemakaian, panas, debu, dia itu jadi sedikit lengket dan sedikit mengental. Nah, ini gua kasih gemuk yang baru seperti itu supaya komponen bearing dan sebagainya yang ada di dalam itu awet, tidak mengalami kehausan. Oke, setelah selesai, untuk gemuk yang nempel atau berceceran di sekitar puli itu wajib kita lap ya, supaya tidak kemana-mana. Kita lap sampai bersih, sampai hilang. Oh iya teman-teman, selain gua mau ganti kipas sama rumah roller, ada juga bagian yang pengen gua ganti, yaitu Persivity. Ini Persivity kode KVB 900, punya Vario 125. Kalau kita lihat, kita bandingin dengan fisik Yamaha Lexi, tingginya itu sama, cuma perbedaannya punya Lexi lebih rapat, sedangkan punya Vario itu lebih renggang. Nah, untuk kekerasannya sendiri, menurut gua Vario lebih keras Persivity-nya. Kenapa gua ganti? Karena gua penasaran, ada yang bilang itu enak untuk stop and go. Dan untuk kondisi V-beltnya masih oke ya. Ini tadi kita sudah cuci bersih. Dan untuk filter udara gue juga ganti. Ini gue menggunakan merek Nemo. Perbedaannya apa dengan yang ori? Yang ori itu punya tingkat kerapatan yang lebih padat atau lebih rapat dibandingkan dengan aftermarket merek Nemo ini. Kalau dari bahan sama-sama menggunakan kertas. Cuma yang Nemo ini dia itu dilapisi seperti kayak kawat wearmess gitu, teman-teman. Oke, sudah selesai dibersihkan semuanya. Kita rakit kembali bagian puli sama kampas gandanya.
Oke, kita kencangkan secara maksimal. Ya, cukup, sudah terpasang dengan baik, dengan kencang. Saatnya kita pasang ke bagian box CVT-nya. Kita lanjut. Oke teman-teman, proses selanjutnya proses final ya. Semua part yang sudah kita bersihin, yang sudah kita cuci, kita lap, kita pasang lagi di bagian box CVT-nya. Oke, untuk slidernya ini masih bagus ya. Ini dibuktikan tidak oblak. Nah, ini bagian rumah rollernya. Ini kondisi baru ya, belum digunakan. Kalau dari pengamatan gua sih untuk kualitas bubutnya bagus ya. Presisinya itu gua nggak bisa mastiin, cuma kalau dilihat dari kualitasnya itu bagus karena halus, terus juga bisa dibilang itu mengkilap, artinya itu proses bubutnya itu menggunakan pisau yang bagus. Dan ini kipasnya, langsung saja kita pasang. Oke, selanjutnya kita kencengin. Nah, untuk proses pengencangan ini gue menggunakan tracker. Gue belum punya mesin impact ataupun kunci torsi ya. Jadi alat bantu yang gue gunakan tracker dan juga pipa asok. Itu tuh bekas as shock breaker motor Scorpio. Nah, ini kita kencengin dulu. Kalau sudah kenceng, oke, kita kencengin. Kalau gua acuannya pakai 3 kali hentakan, 1 2 3. Oke, ini sudah kenceng teman-teman. Oleskan gemuk secukupnya. Lalu gua pasang bagian pulinya. Nah, ini hati-hati ya, dan ini butuh sedikit tenaga. Semakin menggunakan per yang keras itu semakin sulit teman-teman masang ini. Oke, sudah terpasang. Kita pasang mangkuknya. Oke, selanjutnya gua kencengin 3 hentakan, 1 2 3. Oke, sudah cukup ya. Gua pasang lagi akinya, dan untuk motor gue itu sudah ganti aki 1 kali dengan merek dan tipe yang sama. Menurut gua kualitasnya bagus ya. Oke, setelah dipasang saatnya kita tes nyala. Oke, sudah gua nyalain. Nah, pada posisi ini kita perhatikan
apakah ada bunyi yang aneh khususnya di bagian CVT, karena bagian CVT ini adalah bagian yang gua tadi servis, gua lepas semua. Dan menurut gua tidak ada masalah, tidak ada kendala, artinya semua berjalan dengan baik, semuanya berfungsi dengan normal. Oke. Ya, sekian informasi servis Lexi dari gua, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.